Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji M. Yusuf Daeng. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Weli Zulfikar. Saya bertugas di RSUD Arifin Ahmad, bagian bedah, terutama bedah kepala leher. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan coba mengungkapkan pendapat saya mengenai perlindungan konsumen kesehatan yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehat merupakan suatu keadaan yang didambakan oleh setiap orang, hingga batas-batas tertentu. Tiap orang, kecuali anak-anak, mampu menjaga kesehatannya sendiri. Mereka akan hidup dengan teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secukupnya, dan sebagainya. Persoalan akan menjadi lain ketika orang jatuh sakit yang memerlukan pertolongan pihak lain. Bagaimanapun, kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan, sedangkan pengetahuan dan keterampilan pasien terbatas. Dengan demikian, pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan. Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelayanan jasa atau produk lain, yaitu consumer ignorance atau ketidaktahuan konsumen, supply induced demand, pengaruh penyediaan jasa kesehatan terhadap konsumen, atau konsumen tidak memiliki daya tawar dan daya pilih. Produk pelayanan kesehatan bukan konsep homogen. Pembatasan terhadap kompetisi, ketidakpastian tentang sakit, serta sehat sebagai hak azazi. Dalam hal ini, pasien sebenarnya merupakan faktor liveware. Pasien harus dipandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan, bukan sebagai objek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer suatu layanan, sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Apa saja harapan konsumen terhadap pemberi pelayanan kesehatan dan kewajiban pihak sarana pelayanan kesehatan dalam memenuhi harapan tersebut? Harapan pasien sebagai konsumen yaitu reliability, kehandalan, pemberian pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan memuaskan. Responsiveness, membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur sara, suku, agama, ras, golongan, dan pasien. Kemudian asuransi atau jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Empati, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan konsumen atau pasien. Sedangkan kewajiban pihak sarana kesehatan antara lain memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, seks, dan status sosial pasien, merawat pasien sebaik-baiknya, menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan, memberikan pertolongan pengobatan di UGD tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu, merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan, dan tenaga yang diperlukan, membuat rekam medis pasien rawat jalan dan inap. Saat ini masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan, sehingga seringkali mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya. Bahkan tidak jarang mereka mencari pendapat atau second opinion. Hal tersebut merupakan hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Memang harus diakui bahwa hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, yang memprihatinkan kekalahan tersebut bisa berupa kerugian moral dan material yang cukup besar. Jenis-jenis masalah perlindungan konsumen sejak berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sangat beragam. Namun gugatan konsumen terhadap pelayanan jasa kesehatan dan yang berhubungan dengan masalah kesehatan masih tergolong langka. Hal ini antara lain disebabkan oleh selama ini hubungan antara si penderita dengan si pengobat yang dalam terminologi dunia kedokteran dikenal dengan istilah transaksi terapeutik lebih banyak bersifat paternalistik. Seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter pasien juga semakin kompleks, yang ditandai dengan pergeseran pola dari paternalistik menuju partnership, yaitu kedudukan dokter sejajar dengan pasien. Dokter merupakan partner dan mitra bagi pasien.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempunyai dua sasaran pokok, yaitu satu, memberdayakan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha, publik atau privat, barang atau jasa. Dua, mengembangkan sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Lalu pertanyaannya, apakah pasien dapat disebut sebagai konsumen dan pemberi pelayanan kesehatan atau dokter sebagai pelaku usaha? Untuk menjawabnya, kita harus mengetahui pengertian konsumen dan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun pengertian konsumen di sini yaitu konsumen akhir, sedangkan produk berupa barang, misalnya obat-obatan, suplemen, makanan, alat kesehatan, dan produk berupa jasa, misalnya jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter gigi, jasa asuransi, dan kesehatan. Untuk mengetahui apakah profesi pemberi pelayanan kesehatan dokter merupakan pelaku usaha atau bukan, maka kita harus melihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Black Law Dictionary atau WTO atau GATS bidang kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sedangkan dalam Black Law Dictionary dinyatakan bahwa bisnis, kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, meliputi employment, occupation, profession, all commercial activity engaged in or gain or livelihood, segala kegiatan untuk mendapatkan keuntungan atau mata pencaharian. Selain itu, posisi bidang kesehatan menurut WTO menyatakan antara lain bahwa profesi dokter dan dokter gigi saat ini termasuk dalam sektor jasa bisnis seperti tampak berikut: sektor kesehatan, hospital service, other human health service, social service, and other. Dan sektor jasa bisnis, professional service, medical and dental service, physiotherapist, D, nurse and midwife. Selain itu, dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 756 Menkes SK 6 2004 tentang persiapan liberalisasi perdagangan dan jasa di bidang kesehatan, berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen juga dapat dilakukan dalam bidang kesehatan. Dengan berlakunya Undang-Undang Pelindungan Konsumen, diharapkan posisi konsumen sejajar dengan pelaku usaha. Dengan demikian, anggapan bahwa konsumen merupakan raja tidak berlaku lagi dengan antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya mempunyai hak namun juga kewajiban sebagai berikut. Hak konsumen kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Pertama, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Kemudian, kebebasan memilih, informasi yang benar, jelas, dan jujur, dengan pendapat dan keluhannya, mendapat advokasi, pendidikan, pelindungan konsumen, dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwasanya konsumen wajib memperoleh informasi, memberikan persetujuan, rahasia kedokteran, pendapat kedua atau second opinion. Sedangkan kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur, beriktikat baik, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sedangkan hak dan kewajiban tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan, yaitu kewajiban mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Sedangkan haknya memperoleh perlindungan hukum dan melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Setelah kita mengetahui pengertian pasien dengan konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha, kini kita menuju dan mempertanyakan selanjutnya, bagaimanakah hukum antara pasien dan rumah sakit, tenaga kesehatan, sesama tenaga kesehatan, beserta sengketa antara pihak tersebut yang dikenal dengan malpraktek. Hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit.
1. Perjanjian perawatan yang kesepakatannya antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang akan melakukan tindakan perawatan. 2. Perjanjian pelayanan medis, yaitu kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis atau spanning forbiddenis. Hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Pertama, hubungan hukum pasien dengan dokter merupakan perikatan atau kontrak terapeutik, yaitu pihak dokter berupaya secara maksimal menyembuhkan pasien. Spanning forbiddenis jarang merupakan result forbiddenis. Hubungan hukum pasien dan tenaga kesehatan lainnya antara lain perawat merupakan perikatan atau kontrak, yaitu tenaga kesehatan lain ini itu harus berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan perangkat ilmu yang dimilikinya. Kontrak ini dapat berupa spanning forbiddenis maupun resultant forbiddenis. Sedangkan hubungan antara dokter dan perawat merupakan hubungan rujukan atau delegasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pelindungan konsumen pada bidang kesehatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.